warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, sebelum kita memulai, semoga acara yang hari ini, kemudian dan hari besok selalu mendapat ridho Allah. Itu kan harapannya ya, selalu mendapat ridho Allah. Kemudian apa yang kita doakan di majelis ini, kemudian dikabulkan atau diaminkan oleh para malaikat. Oleh karena itu, mari kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran bersama-sama. Alhamdulillah. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan ke junjungan kita, Nabi Allah yang agung ya, yang pembawa risalah hingga akhir zaman. Dan ternyata apa yang beliau emban itu kemudian disampaikan ke umatnya, kemudian hingga detik ini kita lalai. Ya Pak ya. Di kesempatan kali ini juga, karena bertepatan dengan Maulid Nabi ya, mari kita perbanyak sholawat ya kepada beliau, beristighfar pada Allah karena sudah lalai dari apa yang sudah beliau sampaikan, termasuk hingga akhirnya kita terjebak dalam urusan utang dan riba ini. Di hari ini saya mohon secara khusus nih ya, perbanyak doa, di samping perbanyak doa juga perbanyak sholawat kepada Rasul, perbanyak istighfar. Ternyata kita selama ini salah, banyak hal-hal yang kita lupakan. Karena memang kealfaan kita. Mungkin yang udah ikut PBT, TBE, udah ikut ya? Yang belum ikut? Oke, nanti akan saya gambarkan garis besarnya ya, tentang TBE. Tapi sebelum saya melanjut ke sana, saya memperkenalkan diri boleh? Boleh ya? Boleh. Kemarin yang disebut Dr. Karmono katanya ya, yang mengatakan tentang Islam. Saya mau cerita ini, saya mau buka bagi ini dengan cerita. Jadi begini, di TBE itu kan kita sudah belajar bahwasanya manusia itu sudah diinstal oleh Allah dengan apa aja? Yang sudah ikut TBE. Satu ada Goriza, betul? Gorizatun nau bako tadayun. Yang ikut TBE sudah belajar ini kan ya? Sudah ya? Yang belum ikut, nah ini penasaran nanti. Ya, apa sih pentingnya? Ternyata apa yang sudah diajarkan di Syariah Award, di event-event Syariah Award, bukan hanya bermanfaat bagi urusan utang dan riba saja, tetapi bisa juga dipakai untuk mengindra urusan kehidupan ini. Ya, manusia diinstal oleh Allah itu dengan goriza. Goriza ada gorizatun nau bako tadayun. Ya, di samping goriza juga di goriza itu naluri. Saya bocorkan dikit-dikit ya. Goriza itu naluri. Kemudian ada juga hajatul udawiyah. Kita lapar, kita pengen ke belakang gitu kan. Nah, itu hajatul udawiyah. Dan pemenuhannya wajib. Kalau kita lapar kita harus makan. Kemudian ada juga yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, yaitu sudah dikaruniai dengan akal. Nah, sebenarnya begini, kalau kita bicara tentang isu itu kan kita, karena kita sudah diinstalkan oleh Allah ini dengan perangkat yang sangat sempurna itu, ya kita harus manfaatkan. Ya kalau kemarin coach mengatakan di sini ya, proses berpikir kemarin. Coach siapa? Betul ya? Nah, akal itu gunanya untuk di sini. Ya, untuk kita mencari info. Kemudian kita juga harus mengindra fakta. Bolehlah di luar sana kita melihat isu itu sangat mengerikan. Tapi di luar sana. Nah, yang saya indra, saya mengatakan yang saya indra karena kita harus berkomitmen dengan ini. Kita udah dikaruniai oleh Allah itu berupa akal, ya, untuk mengindra
fakta-fakta yang terindra. Nah, fakta yang saya indra di rumah sakit saya itu ya, itu ada 2 pekan kemarin. Saya berdiskusi dengan orang yang pemegang datanya ini. Ada berapa sih? Ada 147 yang positif. Nah, dari 147 ini ternyata yang meninggal itu nggak ada, zero. Yang murni loh ya, yang murni. Saya tanya yang murni nih. Saya tanya yang murni COVID, ternyata yang meninggal 0. Nah, dari sini saya udah mulai bertanya-tanya nih, gitu. Kemudian saya dihubungkan dengan yang kemarin-kemarin. Dulu orang dengan stroke meninggal banyak nggak? Banyak. Kemudian orang dengan gula darah tinggi, diabetes mellitus, itu yang meninggal dengan komplikasinya banyak nggak? Orang gagal ginjal meninggal banyak nggak? Banyak kan? Nah, sekarang faktanya yang murni COVID itu kalau di rumah sakit saya itu hampir tidak ada yang murni itu meninggal. Ini mohon maaf ya, saya bukan berarti lagi pending, enggak. Tapi saya mencoba mengkaitkan apa yang sudah saya pelajari di Syariahwood, ini dikoneksikan dengan seperti ini. Nah, kalau kita menerima informasi yang begitu saja, kemudian apa yang informasi begitu saja kita terima, kemudian ini menjadikan thought. Iya, keyakinan. Kemudian feel kita, action kita, akhirnya kita sekarang diliputi dengan ketakutan. Nah, jangan sampai juga begini, jangan sampai juga akal kita kebablasan. Akal kita kebablasan. Kita hidup di dunia ini harus memanfaatkan, mensyukuri perangkat-perangkat tadi yang sudah Allah install. Nah, kita harus gunakan untuk berpikir, termasuk dalam pembelajaran ini kita diajari untuk merubah pola pikir kita terhadap informasi-informasi yang salah sebelumnya tentang utang dan riba, betul? Betul. Nah, nggak boleh juga, kembali ke tadi ya, akal tidak boleh juga kebablasan. Tetapi akal harus dikendalikan oleh dalil-dalil. Betul apa betul? Tepuk-tepuk teman sebelah kanannya. Saudaraku, jadi sekarang kita harus terus berpikir. Tapi ingat, akal kita yang digunakan untuk berpikir harus dikendalikan oleh dalil. Oke, gitu. Nah, dalilnya apa? Rasul itu kan 14 abad yang lalu sudah memberikan tata caranya dan sudah memberikan nih, apa itu sih taun, apa itu sih wabah ya. Kata Rasul ya, taun atau wabah ini sebenarnya ini adalah berkah bagi orang Muslim. Kemudian azab bagi orang kafir. Ini kata Rasul, ada hadisnya. Nah, kita dituntun di sini. Makanya ketika ada isu COVID begini, yang harus kita lakukan kalau kita hubungkan dengan urusan bisnis kita, ya kita jangan terlena dengan apa yang sudah disampaikan Ustaz Samsul kemarin. Ada 4 isu COVID itu dampaknya. 1, takut tertular. Itu kita sebagai Muslim ya jangan parno berlebihan. Ya. Virus itu ada. Sejak saya S1 belajar sebelum menjadi sarjana kedokteran, saya belajar di Fakultas Kedokteran. Itu mempelajari virus, itu sudah ada gitu. Cuma itu nggak ada 2-nya. Kalau sekarang kan ya gitu. Sudah ada ya. Nah, kembali karena kita di sini sebagian adalah pengusaha. Kemarin ke ibu-ibu ada yang kadis juga ya, ada yang ASN juga. Tenang, saya juga ASN gitu. Nah, ketika kita berbicara COVID dikaitkan dengan usaha, nah, Rasul sudah memberikan tuntunan di sini. Ini adalah berkah bagi orang Muslim. Poinnya di sini. Tepuk-tepuk teman sebelah kirinya sekarang. Saudaraku, ternyata
itu adalah berkah bagi siapa? Baik. Siapa yang muslim di sini angkat tangan kanannya? Semua ya? Kok saya nggak lihat nih suaranya? Siapa yang muslim di sini? Oke ya, semua muslim kan ya? Jadi ketika ada Rasul menyampaikan seperti itu, kita wajib meyakini 100% atau wajib meyakini 100%? Yang mana? 100%, kita harus ikut. Nah, ketika ini biarin aja, mereka terlena. Tapi para pengusaha di sini ini harus bangkit nih. Justru inilah saatnya momen terbaik, ya. Untuk apa? Untuk memperbaiki usaha-usaha kita. Nah, di luar sana banyak yang di PHK, betul? Betul? Banyak perusahaan-perusahaan besar pada tutup, betul? Inilah saatnya. Di perusahaan besar tuh tutup ya. Berarti banyak orang-orang terbaik dari perusahaan itu, betul lah betul? Nah, ini kira-kira bisa dimanfaatkan nggak untuk kita? Bisa kan? Ini hire aja nih orang-orang terbaik di sini. Ditawarkan untuk kerja di tempat kita. Sekarang saat ini di luar sana itu lagi butuh banyak kepeng, lagi butuh banyak money. Nah, inilah kesempatan kita, salah satunya. Kemudian tadi pagi saya nanya ke bintangnya atau starnya, the most wantednya orang kemarin yang di PBTR hari kedua. Pak Unang ya, Pak Unang. Nah, tadi saya ngobrol sama Pak Unang. Pak Unang, bagaimana omsetnya ketika pertama kali Pak Unang mengatakan tuh, wah nyungsep dok. Dari biasanya sampai dapat 1 miliar. Terus ketika COVID dapat berapa Pak? 100. 1 juta. Berapa persen berarti penurunannya? 90%. Nah, ketika COVID ini ya, kemudian Pak Unang diperkenalkan dengan yang namanya masyarakat tanpa riba. Nah, ketika di masyarakat tanpa riba ini, kenal masyarakat tanpa riba, baru berapa lama Pak Unang? Baru sebulan. Ada nggak penaikan omsetnya? Wah, alhamdulillah ada. Tepuk tangan untuk Pak Unang. Tuh. Nah, pertanyaan saya selanjutnya seperti ini. Apakah kemudian Pak Unang itu bertemu dengan masyarakat tanpa riba itu adalah suatu kebetulan saja? Atau ini sebenarnya sudah ada yang membimbing? Mana nih? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua ya, deal. Ada yang ngebimbing ya? Betul. Karena sejujurnya, sejatinya, sunatullahnya, daun yang sudah kering, yang udah berwarna coklat, yang sudah paling ketiup angin aja jatuh gitu ya, gugur gitu ya. Tetapi ketika dia tidak mendapat izin dari Allah untuk gugur, jatuh ke tanah, dia nggak akan jatuh daun ini. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Jadi kita harus takut atau hadapi ini dengan harus melalui proses berpikir yang didasari oleh dalil. Yang mana nih yang harus kita pilih? Itulah yang saya juga menerima ilmu-ilmu ini di MTR. Jadi saya juga alhamdulillah saya bersyukur nih kenal MTR walaupun baru 3 tahun ya. Tapi alhamdulillah banyak manfaat yang sudah saya terima. Baik dalam kehidupan saya pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan bisnis, alhamdulillah. Makanya insya Allah yang namanya MTR ini, ya insya Allah ini adalah sudah, kalau ibarat kereta ini adalah sudah lokomotifnya MTR, gerbongnya tinggal diisi. Nah kita sudah berada di gerbongnya ini. Gitu. Tinggal kita ikut aja insya Allah ya, karena MTR ini saya tahu persis, saya yakin ini tujuannya adalah membawa gerbong-gerbong ini anggota-anggotanya ya seluruh yang ada di lingkungan MTR ini untuk terus berjalan sesuai rel keretanya ini, sesuai relnya untuk nanti ujung-ujungnya kembali. Harapannya adalah ketika di surga berada di bawah panji Rasul. Itu harapannya kami. Makanya insya Allah ini adalah sudah kendaraan yang tepat. Dan ikuti aja lah ya TBE kemudian PBTR, kalau ada BIMIM segitu ya. Saya alhamdulillah sudah mengikuti semua dan saya merasakan manfaatnya ya. Termasuk dalam pandemi ini. Istri saya di klinik kecantikan, saya seorang dokter anak ya. Termasuk dalam pandemi ini alhamdulillah Teh Yuli kemarin
Teh Yuli, oh nggak ada ya, Teh Yuli sama Kang Gading. Kemarin main ke Banjar, saya domisili di Banjar, aslinya saya di Cilacap ya. Kemudian saya banyak aktivitasnya, saya dan istri banyak aktivitas di Banjar. Di masa pandemi ini kami membuka cabang baru. Awal-awal pandemi itu kan orang lagi pada gini kan, bingung kan. Kami, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kami untuk membuka cabang baru. Dan di masa pandemi ini, ya, selama 11 tahun hingga saat ini klinik kami berdiri itu omset paling tinggi dicapai ketika pandemi. Enggak cukup di situ. Ya, enggak cukup di situ. Ternyata di saat kata Menteri Keuangan ini katanya ini memasuki resesi. Betul September. Ya, betul. Tapi 2 pekan kemarin kami mendapatkan omset yang lebih tinggi daripada omset yang paling tinggi selama ini kami dapatkan. Asik apa asik? Mohon maaf ya, saya cerita begini bukan berarti saya sedang sombong, insya Allah tidak. Tapi ini memberikan semangat kepada kita, membuka wawasan. Artinya kita sebagai muslim tuh ya harus bangkit gitu. Apa yang sudah Allah dan Rasulnya sampaikan ya kita harus jalankan. Kita harus buka-buka lagi itu. Karena selama ini kalau kemarin diajarkan di TBE ya, kita itu sebenarnya sudah dipisahkan antara agama dan kehidupan kita. Fasludin anilayah. Jadi tugas-tugasnya orang sana, di luaran sana itu memisahkan antara agama kita dengan kehidupan kita. Jadi kita bertindak walaupun kita casingnya adalah seorang muslim, tapi sejatinya kita menjadi seorang yang sekuler. Memisahkan agama dengan kehidupan. Termasuk riba ini, utang dan riba itu produk sana. Ya. Kemudian, alhamdulillah, selama 2 hari kemarin kita sudah belajar banyak hal, betul? Sehingga tadi malam tidurnya bagaimana? Mana yang sudah bisa tidur nyenyak? Yang sudah tidur nyenyak? Semuanya ya? Hampir 100% nih, berarti nggak usah lanjut nih sesi kedua, ketiga. Oh lanjut ya, lanjut. Mana yang ingin lanjut? Lanjut ya? Mana yang masih semangat 100%? Oh, mah nggak begitu ya orang yang semangat 100%. Mana yang masih semangat 100%? Oke. Ya, saya hanya mengingatkan begini ya, ketika kita sudah masuk ke dalam pembelajaran 2 hari kemarin di PBTR itu ya, saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwasanya yang kita bicarakan, yang kita ada di pikiran kita ya, kalau kita berbicara buah ya, jangan sampai kita hanya ingin mengharapkan buah-buah ini ya. Contohnya ini ya, ini buahnya merah gitu kan, besar, kemudian rasanya manis gitu kan. Ini kalau kita ibaratkan yang namanya buah-buah ini adalah kita bebas utang, kita bebas riba, kemudian keluarga kita harmonis, ya anak-anak kita tertata, anak-anak kita bisa menjadi sesuai dengan apa yang dimaunya Allah, yaitu taat tunduk patuh pada Allah, ya, menjadi pemimpin kaliber dunia ya, itu buah, ya. Tapi seyogianya ya, termasuk kemarin langkah-langkah teknis itu ada juga hal-hal teknis itu ada di sini. Ternyata setelah kita mengetahui langkah-langkah teknis kemarin, gampang apa gampang banget? Gampang banget ya. Jadi kalau ambil kesimpulan, ternyata ngurusin utang dan riba tuh gitu-gitu doang gitu. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Iya kan? Teknisnya begitu kan? Ini juga nanti, teknisnya cuma gitu-gitu doang. Tetapi ingat, sejatinya kalau ini suruh berjalan sendiri, ya kita kan juga melihat, wah enak banget itu yang di belakang-belakang sana udah bebas utang dan riba gitu kan. Ini hanya tampilnya di sini. Sementara ada hal yang lebih sangat hakiki, lebih sangat urgent, ini harus terus kita perbaiki, yaitu di akar. Di akar inilah ya. Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau ini adalah sebuah bangunan yang bernama pohon. Jangan lupa, karena urusan utang dan riba, selesainya urusan semua ya, urusan kehidupan ini termasuk urusan utang dan riba, bukan hanya gara-gara kita logika, bukan hanya gara-gara kita menjalankan langkah teknis itu saja, tetapi ada campur tangan yang luar biasa, yang maha dahsyat di situ. Siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika banyak warga-warga masyarakat tanpa riba ketika ditanya, bagaimana sih caranya ngelunasi utang kemarin? Banyak yang ngejawab, enggak tahu tuh. Tiba-tiba lunas gitu. Siapa coba yang seperti itu? Yang mengatur hingga akhirnya bebas utang dan riba siapa? Siapa coba? Allah. Karena di masyarakat tanpa riba juga diajarkan di sini. Jangan cuma di sini saja. Tapi di level sini juga harus kena. Itu. Nah di 2 hari kemarin kita sudah dapat. Betul atau betul? Hari pertama adalah fundamental. Kemudian hari kedua adalah langkah-langkah teknisnya. Jangan coba dipisahkan nih ya. Makanya pembelajaran di masyarakat tanpa riba itu harus 100%. Karena kalau nggak 100% bagaimana? 0%. Jadi harus ininya selaras antara apa yang kita menggunakan logika dan unlogiknya kita harus sejalan. Siap ya? Jadi selain teknisnya juga kita harus pondasinya. Apa itu pondasinya itu? Kalau ada di event namanya apa namanya? TBE. Betul atau betul? Jadi yang belum ikut TBE, inilah di sini TBE fungsinya. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih? Kan kita udah tahu tuh, ya. Wah, ini akar, ini penting nih. Makanya TBE juga penting gitu. Nah, kenapa sih? Kan kita udah tahu. Oh, TBE fungsinya di sini. Apakah kita cuma sekedar tahu atau harus kita lebih mendalam taunya sehingga kita bisa mempraktekkan dengan 100% dan akhirnya bisa mentajasud dalam kehidupan seharian kita sehingga akhirnya Allah suka di sini. Nah, ini fungsinya TBE di situ. Nah, siapa yang sudah merasakan manfaat dari TBE? Angkat tangan kanan ya. Betul kan? Bermanfaat kan? Kalau belum ikut TBE, mungkin ketika diberikan informasi, ini hanya akar yang sampai segini aja lah ya. Nah, segini-segini ya. Tapi kalau sudah ikut TBE, dia akan akarnya menghujam, terus jauh ke dalam tanah, kemudian akarnya itu besar, akarnya itu kuat, akarnya itu kokoh. Sehingga ketika ada informasi dari luaran sana, tentang apa itu ya termasuk urusan utang dan riba, nggak akan lagi kenal tuh. Takbir. Ya, jadi, nah di sini apa sih intinya? Intinya adalah memantaskan diri kepada Allah. Mulai dari kapan memantaskan dirinya? Apakah ketika sudah selesai PBTR atau dari detik kemarin harusnya? Ya dari kemarin. Karena ya selama ini kita udah umur kita dari 0 tahun hingga akhirnya kita sekarang berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kita lost tuh di situ tuh. Jadi inilah sisa umur ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke? Setuju ya? Siapa yang siap untuk terus memantaskan diri di hadapan Allah? Enggak serius? Yakin ya? Siap ya? Silakan sampaikan kanan kirinya. Insya Allah saya berkomitmen untuk terus memantapkan diri kepada Allah. Sehingga segala permasalahan kehidupan kita, termasuk permasalahan hutang dan riba, Allah selesaikan dengan mudah. Iya, saya juga merinding, Pak. Saya juga merinding nih. Dan jangan lupa selalu kita bersolawat, beristighfar ya. Kalau saya juga kalau namanya orang kedokteran tuh ya. Ada yang dokter di sini? Oh, Pak dokter, Pak. Dokter apa, Dok? Oh, dokter gigi, Masya Allah ya. Ada? Oh, dokter gigi ya. Cobalah tanya ke beliau itu, kehidupan dokter itu bagaimana? Itu yang tampak di luaran aja, gini-gini nih, tampak nih. Casingnya, dalamnya. Aduh, hingga akhirnya juga saya juga punya utang gitu kan. Itu ya, itulah dokter-dokter begitu ya. Tapi alhamdulillah nih, saya kenal dengan MTR. Dulu kehidupannya udahlah. Sekuler abis dulu ya. Tapi biarlah masa lalu ya. Sekarang makanya saya dokter anak. Saya juga bingung nih bilang ke Ustaz Syamsul, Ustadz, aduh gimana event-event ini? Saya juga punya tanggung jawab. Ya alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk pegang beberapa rumah sakit sampai STR saya full nggak bisa praktek sendiri gitu.
saya punya tanggung jawab di sana, tapi saya juga ingin nih menghapus kesalahan-kesalahan saya yang kemarin nih, saya Samsul. Jadi saya juga alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bergabung di Syariahwat nih. Karena itu Allah tuh sebenarnya ingin ya kesalahan-kesalahan kemarin itu dihapus. Dan ingat ya, ini perhatikan kata-kata saya ya. Ini kesimpulan saya sendiri nih. Sebenarnya kita itu sedang digeser-geser oleh Allah tuh. Dari kehidupan kemarin yang kelam, gelap, gulita, penuh dengan maksiat ini ya. Kemudian Allah udah di-tap lewat urusan utang dan riba, ini masih bersyukur juga. Kemudian diperkenalkan dengan MTR, ini sebenarnya kita masih digeser-geser oleh Allah. Dan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita bisa istiqomah sehingga kita bisa digeser-geser terus oleh Allah, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Hingga akhirnya kelak kita bisa kembali di bawah panji Rasulullah SAW. Gitu. Tinggal inilah, mudah-mudahan gempuran sekuler ini kita bisa kuat menahannya. Termasuk kan nggak clear di sini juga, betul. Ada istri kita, kalau ibu juga ada bapak-bapak, mungkin yang bapaknya belum berkesempatan datang kan, kemudian ada anak-anak kita, ini yang bahaya kan juga anak-anak kita, generasi kita yang sudah mulai dihancurkan dengan, wah ya Allah, Masya Allah. Kayak dokter anak saya paham itu, ngeri banget. Hingga akhirnya ada yang 5 tahun itu dia nggak bisa ngomong, gara-gara begini dari kecilnya. Kenapa begini dari kecil? Karena diberi kesempatan oleh bapak ibunya. Bapak ibunya asik bekerja, si anak ini diberikan gadget. Sehingga dari jam 7 pagi sampai jam 15 sore ditaruh di dalam kamar, dia main game. Nah ini saya juga dapat ilmunya di sini di SPI gitu. Jadi masyarakat tanpa riba itu lengkap. Nanti Syariahwat itu lengkap ya.